bareng garangan kesayangannya. Lucu juga ya, dipakein harness sambil jalan-jalan begitu. Eits, tapi kalian jangan terkecoh dengan tampang lucunya dan badannya yang mungil, teman. Kecil-kecil begini, si garangan termasuk hewan yang punya naluri buas dan sulit untuk dijinakkan loh. Otan punya fakta-fakta unik tentang si garangan nih. Gepel, nggak pakai lama, langsung aja kita cekidot. Fakta yang pertama, garangan mampu mengalahkan ular. Siapa sih yang nggak takut sama ular kobra apa king kobra? Tuh lihat, kalau si kobra udah berdiri begini, pasti semua pilih kabur cari aman deh. Eits, tapi gertakan si kobra tidak berlaku untuk garangan, teman. Tuh lihat, si garangan enteng aja datang mendekat. Dan kalau sudah bertemu seperti ini, perkelahian tak terelakkan akan terjadi. Maklum saja, garangan adalah pemangsa ular, teman. Makanya, keberadaan garangan di alam liar dapat membantu mengendalikan populasi ular agar tidak berlebih. Mau ular besar atau kecil, dia tidak takut. Garangan memiliki kecepatan dan refleks yang luar biasa untuk merespons serangan si ular. Makanya dia bisa mengungguli si ular dan membalas dengan gigitan kuat yang melumpuhkan. Meskipun lawannya berukuran lebih besar dan panjang sekalipun, si garangan kecil ini akan memfokuskan serangannya pada kepala si ular. Begitu kepalanya sudah terkunci gigitannya, pertarungan pun selesai dimenangkan si garangan. Fakta yang kedua, garangan kebal bisa ular. Garangan tidak hanya unggul refleks dalam merespons serangan lawannya, teman, tapi dia juga ternyata kebal terhadap bisa si kobra. Ini semua dikarenakan garangan memiliki glikoprotein, yakni senyawa unik yang bisa menetralkan bisa ular di dalam tubuhnya. Bisa ular jadi nggak berfungsi. Di dalam pertarungan melawan kobra, apalagi king kobra, terluka akibat gigitan tentu tidak akan terelakkan bagi keduanya. Sebenarnya, kobra yang memiliki bisa neurotoksin dapat mengakibatkan efek serius pada lawannya, meski hanya terkena sedikit saja. Kalau terkena, otot dan syaraf korbannya akan terganggu dan mengakibatkan kelumpuhan hingga kematian. Namun si garangan tetap berdiri meskipun sudah terkena gigitan dan bisa si kobra. Luar biasa kamu, sob. Kermaks, keren maksimal. Fakta yang ketiga, garangan memiliki kulit yang tebal. Pantes aja kamu kalau kegigit lawan kayak nggak berasa apa-apa, sob. Hewan dari famili Herpestidae ini ternyata memiliki kulit yang cukup tebal, teman. Tuh, bahkan dia masih nggak ada takut-takutnya mau melawan si landak. Padahal kalau tertusuk durinya, sakitnya bukan kaleng-kaleng kan? Fakta yang keempat, garangan bertubuh elastis. Kelincahan garangan saat bertarung tidak hanya terbukti saat menyerang, teman. Menghindar lalu menyerang balik lebih cepat dari lawan tentu didukung otot tubuhnya yang luwes. Tapi di saat terdesak sekalipun, kelenturan tubuh garangan ternyata berguna sekali untuk lepas dari bahaya. Tuh lihat, meski sudah berkali-kali terbelit si piton, garangannya mampu melepaskan diri. Sesaat sebelum otot si piton mengunci garangan dengan lilitan mematikan, sobat otan ini langsung meliukkan tubuhnya dan memanfaatkan kelenturan tubuhnya agar bisa melepaskan diri dari bahaya. Ini semua dikarenakan garangan memiliki struktur tulang tubuh yang pendek. Makanya dia bisa melentur seperti karet. Tubuh garangan seolah bisa mengecil alias menyusut ketika diperlukan. Makanya, meski si piton berulang kali melilit, tidak ada yang berhasil. Bukan main. Gak salah kamu dinamakan garangan ya. Kamu benar-benar garang, sob.
Para peserta sudah siap di garis awal lomba. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita saksikan cabang olahraga paling hits abad ini. Pacu Ipik. Satu, gerak, Bersedia. Siap. geraklah. Ya, meluncur. Ayo sob, kepakan terus sayapmu. Teman-teman di rumah juga kasih semangat ya. Di ujung lintasan ini ada 2 garis teman. Ketentuan untuk pemenangnya sudah pasti buat Itik yang berhasil sampai di garis akhir lebih dulu, namun tidak mendarat melebihi garis mati ya. Jadi, si Itik harus pandai-pandai mengendalikan kepakan sayapnya saat akan mendarat. Wih, keren ya! Tapi, kira-kira berapa kecepatannya ya untuk sampai di garis finish? Nah, sudah ada agen Otan yang ahli banget kebut-kebutan di jalan. Eits, tenang. Ia ini bukan sembarangan agen motor. Kayak yang ini adalah pembalap road race yang sering menang kejuaraan nasional loh. Oke, sebelum mulai, pastikan semua perlengkapan terpasang dengan benar. Wih, gagah banget deh, kayak Otan. Loh, si paman malah injek-injek seng segala. Harus menang. Rupanya suara berisik ini bertujuan untuk menakut-nakuti si Itik. Sebab kalau ia takut, laju terbang si Itik akan semakin kencang. Oke, kita buktikan saja nanti. Ini dia, pembalap nasional dengan motor 150 cc melawan Itik. Ayo sob, terbang yang kencang. Ya, para atlet Itik terbang dengan ketinggian beragam, antara 1 hingga 2 meter. Sementara sang pembalap terus mengejar laju terbang si Itik. Ayo kak, gaspol! Jarak yang mereka tempuh ini sekitar 500 meter teman. Ini dia yang akan terjadi kalau itik jantan yang digunakan sebagai itik pacu. Itik jantan punya sifat pemalas dan kurang fokus. Bahkan ia bisa mogok saat sedang terbang jika melihat itik betina di dekatnya. Aduh, ada-ada saja kamu sob. Kok jadi bingung begitu sih sob? Belok kanan, belok kiri, kompak banget pula. Kalian mau kemana sebenarnya? Sobat Otan ini tergolong omnivora
alias pemakan segala. Diamond seperti ini merupakan kesempatan untuk si itik mencari pakan atau tambahan mikronutrien yang berada di tanah. Anyway, dari sekian banyak sobat totan ini, kira-kira itik mana yang bisa dilatih untuk terbang ya? Sebab tidak semua itik bisa dijadikan itik pacu loh. Mereka harus melewati tahap seleksi dulu. Sebisa mungkin usianya antara 4 sampai 6 bulan. Tua, kau tiaklah sudah kami kebalan. Nah, kalau soal kriteria memilih itik pacuan, Otan serahkan sama ahlinya deh. Si Datuk Endah ini. Ayo teman-teman, tunjukkan jagoan kalian. Oke deh, coba yang ini tuh. Oh, bukan. Yang ini? Oh, bukan juga. Kalau yang ini, memang yang seperti apa sih yang dicari? Oh, rupanya ada 7 kriteria ideal untuk menjadi atlet itik terbang, teman. Yang pertama, itik harus punya sayap elang kecil yang terdapat di bagian atas ujung sayapnya. Lehernya pendek, lubang hidung besar, bola mata menghadap ke atas, ukuran kepala kecil, bagian tubuh dari dada ke arah badan mengecil, dan warna paruh serta kaki harus sama, hitam atau kuning. Ketat juga ya seleksinya. Dadanya membusung ke depan serta memiliki buntut yang melengkung ke atas. Dipercayai merupakan ciri itik yang pandai terbang. Siplah, atlet-atlet itik terbaik sudah terpilih. Semoga kalian bisa jadi yang terbaik ya sob. Yap, dia adalah ikan koi. Ikan yang satu ini kayaknya sudah jadi favorit masyarakat Indonesia juga deh. Buktinya di rumah-rumah di seantero tanah air banyak banget kita temukan kolam-kolam yang berisikan koi. Selain warnanya yang cantik, ikan koi juga banyak dipelihara karena dipercaya bisa membawa keberuntungan. Wah, besar banget ya ikan koinya. Bagus lagi warnanya. Kalau ukurannya sebesar ini, pasti ini adalah indukan. Sudah barang tentu harganya pasti mahal. Yap, ikan koi ini adalah koi jenis Showa, teman. Ciri dari ikan koi ini adalah warnanya yang merah dan putih. Serta di kepalanya ada bercak hitam seperti ini. Tapi bukan tompel atau tahi lalat ya. Bersama Kohaku dan Sanke, Showa adalah kelas paling bergengsi dalam kontes ikan koi, teman. Prestisius gitu deh. Cakep. Teman di rumah, kalian tahu nggak? Kalau ikan koi dengan umur terpanjang di dunia, ada yang mencapai 226 tahun loh. Weh. Namanya ikan koi Hanako dan berada di Jepang sana. Di Jepang juga ada ikan koi termahal yang harganya menembus 27 miliar rupiah ketika dilelang, teman. Kalian tahu nggak kenapa koi harganya cenderung mahal-mahal? Soalnya permintaannya banyak, sementara ketersediaannya terbilang sedikit, teman. Kok sedikit sih? Bukannya pembudidaya ikan koi di tanah air melimpah ruah? Sini Otan jelasin.
Teman di rumah, kalian tahu nggak? Kalau ikan koi ketika sekali memijah bisa sampai 50.000 telur. Wah, banyak banget ya. Namun, dari sebegitu banyak telur tersebut, maksimal hanya 10 ekor saja yang benar-benar bagus. Loh, kok kenapa bisa begitu? Ternyata banyak penyebabnya, teman. Mulai dari teknik pemijahan yang salah sehingga banyak telur yang pecah, salah teknik panen, hingga salah teknik pemilahan. Wah, ternyata banyak tekniknya begini ya. Udah kayak fakultas teknik ikan koi aja. Ikan koi yang kita panen ini sendiri ukurannya sekitar 15 cm teman, atau sekitar usia 3 bulan, dan siap untuk dijual. Teman di rumah, untuk mengetahui bagus atau tidaknya sebuah ikan koi, maka kita harus melihat pakan apa yang diberikan, dan juga bloodline atau silsilahnya. Wah, pakai silsilah segala ya. Udah kayak keluarga kerajaan aja. Masih ada satu lagi yang tak kalah penting, yaitu air kolam. Apa yang terjadi pada ikan ini? Teman di rumah lihat kan? Yap, mata kalian jeli juga ya. Indukan yang malang ini menderita penyakit kulit, teman. Penyakit kulit ini disebabkan oleh parasit. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah melalui operasi. Sebelum dibedah, ikan koinya kita bius terlebih dulu. Setelah efek biusnya mulai bekerja, barulah ikannya kita bedah. Pelan-pelan, paman. Nah, setelah parasitnya berhasil dibuang, ikan koinya kita beri betadin. Lalu kita berikan cairan penyembuh luka atau antiseptik agrikapsin. Oh iya, ikannya kita pindahin ke kolam karantina ini ya selama proses pemulihan lukanya. Cakep. Cepat sembuh ya, sob. Teman di rumah, menikmati ikan koi gak melulu hanya dari kolam. Dari akuarium seperti ini juga bisa loh. Hah? Akuarium? Iya, kalian gak salah dengar. Sini Otan kasih tahu caranya. Akuarium custom ini modelnya memang berbeda dari akuarium kebanyakan, teman. Lantaran area yang bolongnya terletak di bagian bawah sini. Setelah akuariumnya kita tegakkan di dalam kolam, kita harus menyedot udara yang ada di dalam akuarium ini. Tujuannya supaya air di kolam bisa masuk ke dalam akuarium. Cara menyedot udaranya sendiri bisa dengan selang seperti ini, teman. Teman di rumah, ayo bantuin dong KDB-nya. Kan kasihan tuh nggak ada yang bantuin. Nah, airnya pelan tapi pasti sudah mulai masuk akuarium. Sekarang kita pancing ikannya dengan makanannya, yaitu pelet. Wah, ikannya mulai masuk, teman. Widih, cakep banget ya. Ternyata bagus juga ya kalau bikin akuarium berdiri untuk ikan koi seperti ini.